Anwar Usman berusaha dia melakukan perlawanan dengan mengatakan dia tidak akan mundur. Ya, seperti yang saya sampaikan yang lalu, bahwa dia nggak akan mundur jadi ketua hakim Mahkamah Konstitusi. Karena dugaan NCW ini jelas ada titipan, ada tugas-tugas yang diberikan oleh suatu kelompok yang kita bilang calon penguasa atau oligarki yang mengatakan bahwa tugasnya Anwar Usman ini di MK itu belum selesai. Ini dugaan kita ini kan udah berkali-kali kita sampaikan. Ya kan, kalau seandainya punya rasa malu hati sebagai seorang yang sudah bekerja katanya lebih dari hampir 40 tahun di kehakiman, harusnya rasa malu itu lebih tebal dan lebih tinggi. Nah, tapi ini nggak terjadi. Nggak terjadi. Artinya Bang Hanif kan sering mengatakan bahwa calon penguasa ataupun rejim oligarki ini Bang, ya tanda kutip lah, ini di bawah pimpinan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pernah mengatakan saya akan cawe-cawe. Nah, cawe-cawe yang dimaksud oleh Jokowi ini seperti apa? Apakah harus netral dia ini yang dimaksud dengan netral ini, netral ke salah satu paslon yang mau disuksesi atau seperti apa Bang Hanif menilai? Karena kan konflik of interest tadi itu udah terlihat jelas. Ya kan? Paman saya adalah pahlawan saya. Anak saya adalah presiden saya, gitu Bang. Jadi ini gimana? Kita biar ini jernih ya, jernih dan ini tidak menimbulkan prasangka bahwa NCW ini juga terlibat dalam hate speech, terlibat dalam pencemaran nama baik seperti yang sudah dilaporkan kan dua senior aktivis atau salah satunya aktivis 98 yang kita kenal baik Adiana Pitupulu dilaporkan ini. Yang lucunya itu dia dilaporkan tanpa ada permintaan dari yang namanya itu dikatakan pencemaran nama baik. Katanya korban lah. Dia nggak merasa tercemar, tapi orang yang melaporkan. Harusnya kan kalau deliknya kan Bang, pengaduan kan. Mungkin Bang Hanif juga tahu tuh Bang, ada kejadian yang dilakukan oleh Richard Nixon tuh Bang, berkewarganegaraan Amerika, ya kan? Dari Partai Republik. Nah, ada skandal yang sempat viral itu kan Watergate itu Bang. Pada tahun 72 sampai 74 itu. Itu seperti apa apabila hal seperti itu dijalankan di negara demokrasi nih Bang. Di Indonesia Bang. Baik, Bang. Ini fenomena ini kan agak sedikit. Baik Bang Eriko. Biar nggak buru-buru nih. Ya kan, biar saya jelasinnya lebih komprehensif bahwa pada saat kita bicara kebebasan berkumpul, berpendapat, berorganisasi, berekspresi, dan menyampaikan opini itu diatur oleh pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dan diatur lagi pada pasal 28E ya kan, ayat 2 yang mengatakan bahwa kebebasan itu diatur oleh undang-undang. Nah, ini kan ada hal-hal yang benar-benar mendasar yang selama ini hilang ini. Kita merasakan bahwa terjadi degradasi terhadap kebebasan masyarakat atau aktivis atau para penggerak pro demokrasi untuk menyampaikan pendapat. Bahkan beberapa kondisi sengaja di framing bahwa orang menyampaikan pendapat, menyampaikan opini itu dianggap sebagai hate speech. Ujaran kebencian. Ujaran kebencian. Kenapa saya berawal dari ini dulu? Karena ini kan akan menyangkut ini. Jika tadi Bung Yeriko menanyakan, ini kan berdasarkan pertanyaan dari masyarakat ya, tentang NCW. Masyarakat lah. Jadi kalau pertanyaan masyarakat, apakah sama? Ini saya mulai dengan kebebasan berpendapat, biar nanti pendapat kita ini jangan dibilang pula kita provokasi ini kan. Jadi peristiwa Watergate, skandal Watergate yang akhirnya membuat si Richard Nixon ini mengundurkan diri. Nah, pada saat kurun waktu 1972 sampai 1974 ya kan, di sana itu Richard Nixon diberitakan atau disangkakan pada saat itu melakukan kegiatan mata-mata. Jadi presiden yang berasal dari Republikan ini memata-matai Komite Nasional Demokrat. Artinya dengan berbagai cara espionasi yang harus dilakukan ke luar negeri ya kan, dilakukanlah teknik mata-matanya ini di Komite Nasional Demokrat. Nah,
Hal ini memperlihatkan bahwa negara besar seperti Amerika saja, dan itu terjadi sekitar 40 nyaris 50 tahun yang lalu, ya kan, atau 50 tahun yang lalu, atau 49 tahun yang lalu, kurun waktu seperti itu, mereka sudah menerapkan bahwa presiden yang terpilih, ya kan, itu pun masih bisa diminta pertanggungjawabannya atas kegiatannya itu. Kalau sekarang judulnya cawe-cawe, kalau dulu istilahnya memata-matai, ya kan, menyadap, melakukan pengambilan data yang bukan merupakan haknya dia, walaupun dia sebagai seorang presiden. Tapi kan ada batasan-batasan bahwa presiden ini tidak boleh ikut masuk ke wilayah-wilayah tertentu. Artinya presiden ini kan dipilih oleh rakyat. Rakyat memilih untuk memimpin negeri ini, untuk menjadi kepala negara, kepala pemerintah, sekaligus sebagai kepala pemerintahan, mengatur, menjalankan undang-undang, menjalankan anggaran APBN, ya kan, menjalankan pemerintahan ini berdasarkan konstitusi. Nah, apa yang dilakukan oleh Richard Nixon ini sebenarnya bisa menjadi cerminan bagi kita Indonesia, bahwa kekuasaan presiden itu tidak seluas-luasnya. Karena di Indonesia itu ada legislatif, ada yudikatif, ada eksekutif. Sebagai eksekutif, presiden ini kan sebenarnya sudah ada rule of thumb-nya. Dia sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan, apa aja yang boleh dia lakukan. yang harus dikerjakan sudah ada semua itu ya, Bang? Ada semuanya diatur oleh undang-undang. Berarti ini dalam hal ini Pak Jokowi ini melanggar undang-undang begitu mungkin, Bang? Saya beberapa hari ini mencoba mempelajari kasus skandal Watergate-nya Richard Nixon ini. Dan jika dilihat dari apa yang dilakukan oleh Richard Nixon ini, dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo ini, bahwa dia bisa dapatkan informasi siapa pergerakan siapa, partai mana aja, siapa yang berbuat apa, ini segala macam. Saya bisa menggunakan Mabes Polri, saya bisa menggunakan TNI dengan baisnya, saya bisa menggunakan BIN. Ini sebenarnya serupa tapi tak sama dengan apa yang dilakukan oleh Richard Nixon. Nah, jadi jika ini kita sampaikan sebagai tindakan yang mencederai demokrasi, ini sudah mengarah ke sana. Tapi yang herannya sedikit dari pengamat politik kita, sedikit dari pengamat militer kita, sedikit juga dari pengamat anti rasuah atau anti korupsi kita melihat bahwa ini kekuasaan yang sudah melampaui batas. Abuse of power, abuse of power kalau bahasa kawan-kawan kita. Jadi apapun yang dilakukan oleh seorang kepala negara yang melewati rambu-rambu yang sudah ditetapkan dia sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan, yang tidak boleh. Ini kan kita cuma tidak mengatur undang-undang mengatur kerahasiaan pribadi. Pribadi ya, Bang, ya. Ini kan sebenarnya kerahasiaan pribadi dan kelompok. Artinya kepala negara ini tidak juga boleh ingin tahu urusan pribadi, urusan kelompok, urusan partai, ya kan? Secara keseluruhan. Mungkin seperti Badan Intelijen Negara, Badan Intelijen Strategisnya TNI, ya kan, Intelkamnya Mabes Polri, mungkin boleh saja melihat sinyal-sinyal jika ada gejala-gejala perbuatan makar yang akan dilakukan orang terhadap negara. Boleh saja mencari informasi data-data jika terkait ada upaya-upaya untuk menggulingkan pemerintah yang sah yang melanggar konstitusi. Itu boleh saja dilakukan jika ada upaya-upaya. Tapi jika seorang presiden ingin terlalu banyak tahu apa yang terjadi dalam sebuah partai politik, sebuah kelompok organisasi atau lembaga atau yayasan, bahkan pribadi, masuk ke wilayah pribadi, sebenarnya itu sudah melanggar hak konstitusinya dan hak azazinya manusia sendiri. Artinya karena wilayah pribadi itu, itu tidak boleh. Kalau di Amerika itu nggak boleh. Begitu pada saat Presiden Amerika
ingin menggunakan eagle eye-nya dia untuk mengetahui apa kegiatan masing-masing pribadi ini, gunanya untuk melihat ada nggak kemungkinan mereka ini akan melakukan teror terhadap negara atau terhadap warga negara yang lain. Itu tidak dibolehkan. Artinya Bang, menarik nih Bang Hanif nih. Yang Abang sampaikan itu kan sudah beredar luas, namun belum ada yang menyampaikan ini Bang. Sebenarnya ada yang membahas. Ada yang membahas, tapi banyak yang direpresi Bang. Ini kan masyarakat bertanya lagi-lagi nih, masyarakat bertanya kepada NCW, kenapa NCW seberani ini? Nah, korelasi yang Abang bilang itu kan ada itu di Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011 tentang Badan Intelijen Negara, Bang, sudah mengatur seperti apa lalu lintas yang mereka kerjakan. Akan tetapi kan Badan Intelijen Negara ini kan single kliennya adalah Presiden. Presiden ini kan Badan Intelijen Negara ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Akan tetapi seperti yang Abang sampaikan, bahwa Presiden ini memakai Badan Intelijen Negara untuk memata-matai masyarakatnya, bukan memastikan negara aman. Dari dari perbuatan makar yang seperti Abang bilang. Jadi gini, Bung Yeriko, kita tidak bisa menyebut hanya satu institusi, karena pada saat pidato Presiden itu dia menyebutkan semua institusi. Dia sebutkan Polri, TNI, BAIS ya, dengan BAIS-nya, dia nyebutkan BIN juga, ya kan. Bisa menggunakan BSSN juga, ya kan. Badan Cyber Sandi Badan Tele Sandi ini kan. Nah, bedanya kita dengan Undang-Undang 17 tahun 2011 yang mengatur tupoksinya Badan Intelijen Negara ini dengan apa yang berlaku. Kita kasih contoh negara besar Amerika aja. Kalau di Amerika itu atas perintah dari parlemen, Federal Bureau Investigation atau FBI itu boleh melakukan pengusutan tindak tanduk kepala negara atau presiden yang tidak sesuai dengan undang-undang. Jika dia melanggar hak konstitusi warga negaranya, jika dia melakukan mata-mata terhadap partai politik atau organisasi, sebuah kelompok, ya kan, pro demokrasi atau pro terhadap salah satu agama, yang tujuan mereka bukan mengelola teror. Ya, ini harus dipahami dulu. Bahkan bahwa jika suatu organisasi, partai politik, yayasan, foundation atau apapun lah namanya itu, ya kan, tujuan dari pendirian organisasi dan mereka untuk berkelompok, berpendapat dan beropini ini tidak ada upaya-upaya untuk melakukan makar atau teror terhadap negara atau untuk warga negara yang lain, itu tidak ada. Sah-sah aja ya? Sah-sah aja. Jadi kalau dikatakan kaitannya tupoksinya BAIS dengan tupoksinya Badan Intelijen Negara, tupoksinya BSSN yang diatur bahwa single client ya. Digunakan seluruh data informasi yang diterima itu oleh Presiden Republik Indonesia. Nah ini saya pernah di beberapa diskusi dengan kawan-kawan mengatakan bahwa ini tidak bisa ditelan mentah-mentah begitu saja sebenarnya. Bahwa memang di Undang-Undang 17 tahun 2011 itu mengatakan bahwa tupoksinya BIN ini adalah penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Ya. Ini dilakukan untuk bisa melihat situasi dan kondisi sehingga bisa dilakukan pencegahan dini, bisa dilakukan pendeteksian dini, ada upaya-upaya, ada gerakan-gerakan yang berusaha untuk membuat situasi dan kondisi negara ini menjadi tidak aman. Dan ini pun sebenarnya dilakukan hal yang sama dengan Baintelkam. Baintelkamnya Mabes Polri pun melakukan hal yang sama. Badan Intelijen Keamanannya Mabes Polri melakukan hal yang sama untuk melihat apakah ada indikasi-indikasi, adakah upaya-upaya dari kelompok-kelompok tertentu, perorangan atau suatu partai politik, ya kan, yang berusaha kegiatannya itu melanggar konstitusi. Yang kegiatannya itu membahayakan negara. Tapi sejauh itu tidak melanggar konstitusi, tidak melanggar undang-undang, tidak boleh diintervensi oleh... Tidak boleh. Makanya... Nah, seperti ini Bang, sebelumnya Bang. Kan Presiden Indonesia, Jokowi mengatakan, saya sudah mengantongi partai-partai mana saja, kelompok-kelompok mana saja yang ingin mengganggu, yang ingin mengini. Nah, artinya... kita tidak dapatkan lagi tupoksi yang seperti ini dari Presiden ini, Bang. Saya tidak melihat urgensinya seorang Presiden Republik Indonesia menyampaikan hal yang begitu naif. Saya tidak melihat apakah
yang dilakukan oleh Presiden Indonesia saat ini itu merupakan suatu keharusan bagi dia untuk ikut cawe-cawe dalam urusan dalam negerinya partai politik. Nah, ini kan Berarti ada ketakutan berarti ini. Ada ketakutan berarti ini sama Pak Jokowi ini, Bang. Ya, makanya Dia memakai ini saya coba cari beberapa data terkait dengan hal ini ya. Iya. Sehingga apa yang kita sampaikan ini merupakan berdasarkan data dan kajian informasi dan kajian yang kita terima. Nah, apa yang informasi terakhir yang kami dapatkan berdasarkan dari kegiatan-kegiatan pengumpulan data informasi investigasi yang dilakukan oleh timnya ICW di lapangan. Nah, begini, pasca Presiden Jokowi menyampaikan hal seperti itu, apa yang disampaikan bahwa Presiden Jokowi ini akan cawe-cawe. Iya. Tujuannya demi keberlangsungan kepemimpinan dan menyelamatkan program-program yang selama ini sudah dicanangkan oleh Jokowi. Dan ini sebenarnya dalam Undang-Undang Dasar kita kan diatur bahwa Presiden itu boleh menjabat selama 2 periode. Nah, selebih itu kan dia harus diganti. Artinya kepercayaan Presiden Jokowi untuk bisa memberikan tongkat estafet kepada presiden berikutnya itu regenerasi itu tidak ada. Nah, kenapa kemarin NCW mengatakan Bang. Kenapa, Bang? Ya, karena begini, kalau saya melihat ini sebenarnya ada rasa ketakutan, dugaan kita. Yang pertama ketakutan terhadap ada hukum-hukum yang dilanggar selama memerintah. Selama 2 periode ini. Yang kedua, ini suzonnya kita. Yang kedua, ya kan, mungkin dengan tetap memberikan suksesi kepada orang terdekat, dalam hal ini adalah anaknya, ya kan, sebagai cawapres. Sebagai cawapresnya Prabowo Subianto, semua program ini bisa didiskusikan di meja makan. Nah, maksudnya lebih gampang mendeliver informasinya. Ini husnuzon yang ketiga kita ya. Terus yang ketiga, upaya-upaya yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini untuk cawe-cawe ini sebenarnya untuk menyelamatkan beberapa orang yang selama ini sudah berkontribusi terhadap Presiden Jokowi. Baik itu di proyek, baik itu di proyek-proyek strategis nasional, ya kan, baik yang terkait dengan suksesi terhadap anak dan menantunya. Nah, sangat menarik lagi nih, Bang Hanif. Tetapi jangan-jangan nih kalau kita kembalikan ke skandal Watergate ya, apa yang terjadi sama Richard Nixon itu akhirnya memicu parlemen, ya kan, atau memicu kemarahan dari rakyat Amerika dan ini pun mempengaruhi parlemennya sehingga memaksa Richard Nixon ini untuk mundur. Artinya dimakzulkan atau bahkan dalam bahasa di-impeach lah dia kan. Sekelas Amerika ya, Bang ya. Sekelas Amerika. Sekelas Amerika yang kekuatan intelijennya itu boleh diakui oleh seluruh dunia, ya kan, akhirnya diketahui dan akhirnya pada saat dilakukan persidangan oleh parlemen dan menanyakan memberikan hak jawab kepada Richard Nixon, dikatakan akhirnya Richard Nixon mengaku bahwa dia menghalang-halangi penyelidikan yang dilakukan oleh Federal Bureau Investigation atau FBI ya. Sehingga itu bagian itulah yang mengatakan bahwa presiden atau wakil presiden atau siapapun yang menjadi penguasa itu dilarang untuk masuk ke wilayah itu. Artinya boleh mengetahui, mengumpulkan data informasi terkait dengan perkembangan situasi kondisi, ya kan, pergerakan geospasial orang, ekonomi, segala macam lah kan, dan geopolitik yang ada di Indonesia ini. Tapi menurut hemat saya ya, skandal Watergate itu jika bisa dibuktikan dengan bahasa cawe-cawe yang negatifnya Presiden Jokowi ini bisa mengarah ke hal yang sama. Tinggal bagaimana mengumpulkan bukti, data, informasi, benang merah, semua ini, benang merah yang bisa membuktikan bahwa
perkataan yang jelas-jelas disampaikan oleh Jokowi ini memantik terjadinya disharmoni tapi kan Bang, di kalangan partai politik kita, kalaupun di diterapkan masyarakat seperti kita. itu Bang, kan Indonesia kan menganut sistem civil law Bang, artinya yang tercatat itu yang ditindak. Nah ini kan berbicara soal yang disampaikan ini kan hanya berbicara soal etika politiknya aja Bang, Pak Jokowi ini. Nah Indonesia memungkinkan nggak Bang untuk melakukan hal yang sama dengan? Saya tidak melihat bahwa bahkan kalau seandainya Bung Jericho bilang ini secara etika, ini nggak secara etika. Seorang kepala negara, kepala pemerintahan bisa menyampaikan hal-hal yang sifatnya itu ini ya, bentuknya ancaman ya. Kalau menurut hemat saya ini ya, apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi ini adalah bentuk warning, peringatan. Bentuk warning kepada partai politik, pimpinan partai politik, pimpinan organisasi, perorangan atau lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kepemudaan atau apa-apalah semua ini, atau kepada mahasiswa, para aktivis, bahwa jika kalian melakukan sesuatu, ya kan kalau seandainya partai politik ini dia pasti punya underbow. Nah, underbow-nya inilah nanti yang akan dijadikan menggerakkan data, informasi dan orang. Nah, di sini kita melihat bahwa kondisi ini semakin tidak sehat. Kondisi ini semakin tidak sehat dengan bahasa-bahasa seperti itu menebar ketakutan bagi masyarakat Indonesia. Nah, saya melihat konstelasi politik yang terjadi perubahan yang lumayan drastis, sangat signifikan di dalam pembentukan koalisi. Tiba-tiba ada satu partai politik besar tiba-tiba pindah koalisinya, pindah haluannya, pindah dukungan, ya kan? Dan ini disinyalir bahwa kekuatan besar yang disampaikan oleh Presiden Jokowi ini sebagai salah satu pengaruh terhadap terjadinya perubahan konstelasi politik. Artinya yang disampaikan oleh Pak Jokowi ini merubah lalu lintas politikannya, merubah dukungan satu partai ke partai yang lain, merubah dukungan ke capres yang lain. Itu sangat jelas dan ini tidak terjadi sekali ini aja. Ucapan-ucapan yang disampaikan oleh seorang pemimpin ini yang berpengaruh terhadap kondisi perpolitikan dalam satu negara. Dan ini juga terjadi di beberapa negara sebenarnya pada saat ada upaya-upaya untuk memberikan suksesi ke anaknya. Nah, kan ada beberapa kolusi dan nepotisme itu loh, ya. Kalau kita bicara nepotisme dan kolusi yang terjadi ini beberapa yang dilakukan oleh kita bergerak sedikit nih ya, dari skandal Watergate dan skandal cawe-cawe. Apa sejarahnya kan harus kita ini Bang. Jadi skandal Watergate dan skandal cawe-cawe. Ini sebenarnya bisa dijadikan ini skandal loh. Waduh, kalau udah skandal itu udah berbahaya. Benar, ini bisa dijadikan skandal loh. Ucapan seorang pemimpin, seorang kepala pemerintahan, seorang kepala negara, kalau dulu zaman kita masih monarki sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, ini adalah titah. Ini adalah peringatan. Dan kita mengartikan hal yang sama saat ini, bahwa apapun yang diucapkan oleh Presiden Jokowi ini merupakan informasi A1, karena keluar dari mulut seorang kepala negara, seorang pemimpin bangsa. Jadi ucapannya ini sepertinya seperti titah. Artinya pada saat dia bicara, saya bisa mengetahui mengantongi. Ya kan? Saya sudah mengantongi apa-apa yang dibicarakan. Saya bisa menggunakan Intelkam Mabes Polri, saya bisa menggunakan Baisnya TNI, saya bisa menggunakan BIN, saya menggunakan BSSN. Dan saya akan cawe-cawe untuk Pilpres tahun 2024. Nah, buktinya Bang, dia ini sebenarnya perintah loh. Kalau buat orang yang mengerti bagaimana berorganisasi, berpolitik tingkat tinggi ini, ucapan yang disampaikan oleh seorang presiden ini, lambang dari negara, negara ini bagi orang-orang yang menduduki jabatan-jabatan yang disebutkan pada saat beliau berpidato itu menurut saya itu adalah perintah.
harus lakukan ini, harus Mungkin dia tidak mengatakan harus melakukan ini. tapi orang yang menerima para message pembantunya itu, mungkin, ya kan, pasti melihat bahwa ini jelas perintahnya. orang dia presiden kok. Dia presiden. Siapa lagi yang perintah saya ya? Siapa lagi yang perintahkan? Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Jokowi sudah tidak menunjukkan netralitasnya, Bang. Nah, cawe-cawe ini. Nah, jadi skandal Watergate dengan skandal cawe-cawe sebenarnya ini serupa tapi tak sama. Tinggal bagaimana melihat sejauh mana pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Richard Nixon kan jelas. Ya. Akhirnya dia di-impeach, ada pemakzulan. Ya. Yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia ini yang diduga melakukan tindakan yang sama yang dilakukan oleh Richard Nixon. Cuman kan kita diatur nggak bahwa seorang presiden itu tidak boleh melakukan intervensi, tidak boleh melakukan kegiatan mata-mata terhadap kegiatan partai politik yang merupakan oposisinya. Ya kan? Tindakan mata-mata atau mencari data informasi yang ilegal terhadap koalisinya. Nah, ini kan tidak ada diatur ya, Bang ya? Saya yakin ada yang mengatur itu. Cuman kita tidak mengatur secara eksplisit bahwa seorang kepala negara, seorang kepala pemerintahan tidak boleh masuk terlalu dalam ke wilayah domestiknya partai politik, baik itu koalisi, baik itu oposisi. Sehingga apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi ini bagi orang-orang tertentu ini seperti menebar rasa takut. Nah ini kan boleh kita lihat kan suasana. Berarti ucapan dari Pak Jokowi ini membuat ketakutan bagi masyarakat dan partai politik serta kelompok dan individu, Bang. Bagi masyarakat tertentu yang pro demokrasi, yang menginginkan kebebasan berpendapat, bagi pers yang menginginkan kebebasan pers untuk bisa memberikan informasi seluas-luasnya, mengakses informasi seluas-luasnya dan menyampaikan fakta-fakta, data dan kenyataan yang ada di lapangan secara bebas, secara gamblang ya kan, dengan tetap ada koridornya penyampaian informasi yang tidak boleh fitnah, tidak boleh ini, harus ada data dukung yang jelas. Ini kan sepertinya ancaman jadinya. Jadi dan upaya-upaya ini pun kadang-kadang disalah terjemahkan oleh anak buah di lapangan. Secara teknis ini tidak diberikan juknis yang jelas. Bahasanya bahwa cawe-cawenya seorang presiden ini seperti apa batasannya gitu loh. Jangan aja cawe-cawe ini seluruh informasi itu semuanya dilaporkan ke presiden. Nah, tidak ada batasan lagi berarti, Bang. Ya, orang mau berpendapat, mau beropini sekarang kan pada ketakutan semua. Artinya kebebasan itu, hak privasi itu dari individu, dari partai politik tidak ada lagi, Bang. Sekarang udah nggak ada. Kalau saya melihat seperti ini sebenarnya sudah sangat tipis batasan antara rahasia kelompok, mohon maaf ini, yang tidak berupaya untuk melakukan tindakan makar, baik makar terhadap negara atau melakukan teror, baik itu terhadap negara, pada kelompok atau pada orang lain atau warga negara lain. Ini sebenarnya kan tidak boleh dilakukan secara masif. Kalau sekarang kan sepertinya sudah terbuka dengan jelas, Bang. Terbuka dengan jelas bahwa atas instruksi dari Pak Jokowi ini, Bang. Saya gini, kalau mungkin Bung Yeriko belum lahir zamannya Orde Baru dulu. Dulu saya masih ingat orang tua saya kan bekerja juga sama pemerintah udah almarhum. Nah, kebetulan saya diberikanlah sedikit pelajaran-pelajaran terkait bagaimana memberikan sinyal-sinyal, memberikan informasi terkait dengan perintah-perintah dari Pak Harto. Bahkan kadang-kadang hebatnya, saya bukan memuji-muji Pak Harto secara ini ya, hebatnya Pak Harto itu pada saat itu ada perintah-perintah yang disampaikan itu melalui headline. Perintah-perintah yang hanya bisa dibaca oleh seluruh dulu Bakin namanya ya. Itu apa sih perintahnya? Itu bisa dibaca di koran-koran. Nah ini ada batasan berarti, Bang? Bukan batasan, menyampaikan informasi segala macam itu memang terlihat
tidak terbuka. Sekarang kan terekspos. Data informasi ini saya dapat, informasi ini saya dapat. Nah, ini kan sekarang terekspos. Dulu nggak seperti itu. Ini saya coba ini data ya. Katanya lebih menjamin kebebasan itu zaman Orba ya Bang ya, dibandingkan dengan sekarang. Artinya kegagalan dari reformasi 98 itu ada dong Bang. Di era Jokowi ini Bang. Saya ada kemunduran demokrasi yang Bang Hanif sampaikan itu, dan pertanyaan dari masyarakat membenarkan bahwa demokrasi kita ini lebih bagus di zaman Orba dibandingkan dengan sekarang. Gini, kalau zaman Orba Orde Baru dulu zamannya mendiang Soeharto ya, itu orang jika ingin berpendapat, artinya ingin menentang Soeharto, ya kan, itu pada saat kejadiannya saja. Masalah misalnya berorasi, ini segala macam, pada saat kejadian itu dibredel langsung. Ya kan, datanglah aparat, dipukulin segala macam. Nah, pada saat itu tugasnya Bakin, BIA, Badan Intelijen ABRI pada saat itu, ya kan, itu lebih untuk melihat profil-profil tertentu aja yang dianggap sebagai key maker, dianggap sebagai key person yang diduga akan melakukan perlawanan terhadap pemerintah, termasuk yang si Budiman Sujatmiko yang boikot pemilu ya. Boikot pemilu itu tahun 97. Dia dijebloskan ke penjara. Budiman Sujatmiko bukan aktivis 98 karena pada saat itu dia masuk. Dia dalam pesantren pada saat itu. Cuman memang melalui PRD-nya Budiman Sujatmiko nama dia sangat naik sebagai aktivis pro demokrasi pada saat itu. Nah ini tapi sekarang kan kawan ini yang dulunya sebagai aktivis pro demokrasi yang melawan pelanggengan kekuasaan, ya kan, sehingga terbentuknya suatu kerajaan Republik Indonesia pada saat itu, ya kan. Nah makanya ada dulu di istilahnya kita pada zaman pergerakan 90-an itu NKRI itulah Negara Kerajaan Republik Indonesia. Kalau sekarang Bang, Negara Kepolisian Republik Investor Bang. Ada macam-macam sekarang kan. Berbagai macam orang buatnya Bang. Ada juga Negara Keluarga Republik Indonesia kan. Mahkamah Keluarga. Ya kan, NKRI Negara Keluarga Republik Indonesia. Kita coba beralih Bang karena kan konsennya Bang Hanif ini kan selalu eksis tuh, selalu berani mengungkapkan kebenaran Bang ya. Terkait dengan korupsi, kolusi dan nepotisme. Nah, apabila korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi di luar negeri, seperti apa kondisi di Indonesia ini, Bang? Nah, sementara kan Bang Hanif selalu aktif menyoroti para pembantu presiden ini, yang oknum 5 menteri ini ada di dalam satu koalisi yang sama, Bang, untuk mensuksesi di pasangan calon presiden, yang hari ini sudah ada nomor urutnya, Bang. Nah, tapi ini atas dugaan dari Bang Hanif, ini pertanyaan dari masyarakat nih Bang. Mungkin bisa dijawab Bang secara gamblang Bang. Karena masyarakat butuh nih Bang. Gini Bung Yeriko. Karena udah ada dugaan yang jelas, tapi tidak dinaikkan statusnya menjadi tersangka atau diselidikin seperti itu Bang. Jadi ada beberapa pertanyaan yang datang juga ke Dumasnya NCW yang menanyakan bagaimana kelanjutan dengan dugaan NCW yang 5 menteri, ya kan? Nah, ini kan sejalan dengan, ini kan kita pada saat ini kan judulnya masyarakat bertanya, NCW menjawab, ya kan? Nah, dia bilang, jadi judul ini sebenarnya sindiran terhadap NCW. NCW dianggap terlalu vokal, NCW dianggap menebarkan kebencian atau hate speech terhadap beberapa orang yang diduga pada saat ini lagi mendukung salah satu capres dan cawapres. Nah, kondisi ini yang membuat kita itu tergelitik akhirnya bahwa apa yang terjadi saat ini, apakah benar cuma gara-gara mau pesta demokrasi baru dikritik seperti itu ya? Baru dikritik, ya kan? Padahal tidak. NCW ini sudah ada lebih dari 10 tahun yang lalu. Dan pada tahun 2013 kita juga melakukan kritik-kritik yang membangun terhadap Pilpres tahun 2014. Dan kalau dikatakan sejak kapan saya berada di NCW, saya sudah berada di NCW sejak NCW ini 2010 ya kan, dan ya saya termasuk salah satu lah yang
mendukung kegiatan NCW ini, walaupun pada saat itu saya masih terikat lah bekerja untuk salah satu ini kan perusahaannya negara. Nah, yang saya lihat di sini adalah bagaimana pertanyaan masyarakat, bagaimana dugaan-dugaannya selama ini dia sampaikan oleh NCW, prosesnya udah sampai mana? Nah, ini kami sampaikan ke seluruh pemerintah, seluruh dan masyarakat Indonesia bahwa NCW pada saat ini lagi mengirimkan klarifikasi terkait dugaan-dugaan yang melibatkan 5 menteri atau 5 oknum menteri di koalisi Indonesia Majunya periode kedua Presiden Joko Widodo. Nah, dalam proses ini kita lagi menunggu jawaban klarifikasi. Nah, mungkin dalam minggu depan atau 2 minggu ke depan akan ada jawaban. Pertanyaan-pertanyaan ini kadang-kadang sebenarnya ingin menguji-nguji ya kan, menguji-nguji ya kan sejauh mana NCW ini bisa mendapatkan data informasi terkait dengan dugaan-dugaan korupsi ini. Nah, yang pertama mungkin kembali kita bahas kenapa kita menyoroti yang paling rendah dulu lah. Dugaan yang paling rendah dulu lah. Dugaan yang paling rendah yang ini beredar di media sosial dan diakui oleh tersangka. Terkait dengan keterlibatan oknum Menpora Dito Aryo Tejo menerima uang 27 miliar ya kan sebagai, dan katanya sudah dikembalikan, Bang. Iya, sudah dikembalikan, diduga uangnya ini digunakan untuk membereskan permasalahan hukum yang melilit Menko Info dengan para rekan-rekanan yang atau BTS 4G, proyek BTS 4G. Nah, ini kan jelas nyata dan tersangkanya terdakwa ini udah dihukum dijatuhkan hukuman 15 tahun ke Johnny G. Plate. Apakah tidak bisa digunakan data atau kesaksian ya kan yang diberikan oleh para tersangka ini untuk menjerat Dito Aryo Tejo, mungkin yang lebih tinggi dari Dito sebagai Aryo bukti Tejo, permulaan ya, Bang, sebagai bukti permulaan dan dikembangkan. Kan sampai saat ini kan yang menyerahkan uang 27 miliar itu nggak ada kelanjutannya, nggak pernah digali lagi. Dan di pengadilan bersaksi saya sudah mengembalikan, kita tidak tahu. Ini pertanyaan yang paling penting dulu. Yang mengembalikan ini siapa? Tidak terekspos, Bang. Tidak terekspos. Cuman dikatakan oleh si tersangka bahwa dia menyerahkan uang ini kepada seseorang yang bernama Dito, yang terakhir-terakhir dia tahu bahwa itu adalah Dito Aryo Tejo. Nah, ini kan berkembang terus. Nah, harusnya jaksa sama hakim atau jaksa mengejar apakah Dito Aryo Tejo ini adalah Menteri Menpora, ya kan, yang dipanggil menjadi saksi juga. Kemudian sebegitu Dito Aryo Tejo itu dipanggil sebagai saksi dan dia menjawab, dibilang nggak kenal, hanya bicara sebentar, nggak ada. Dia memang hak untuk menyangkal itu kan. Saksi kan atau tersangka pun punya hak bebas ibu menyangkal, menolak bahwa dia dituduh, itu kan dia punya hak penyangkalan. Nah, tapi apakah bukti permulaan ini tidak bisa membuat aparat penegak hukum untuk mencari atau melakukan penyelidikan yang lebih dalam terhadap kasus ini? Nah, ini pada saat ini ECW juga lagi menyampaikan klarifikasi dari Kejaksaan Agung dan meminta kepada KPK juga untuk turun karena dikatakan 27 miliar itu besar loh. Dan ini bentuknya entah suap, entah gratifikasi atau mafia hukum ya kan. Maklar hukum untuk menyelesaikan salah satu kasus. Nah, terus kita beranjak ke yang agak besar sedikit bandingkan Dito. Yang kecil, yang agak besar atau yang lebih besar lagi, Bang? Nanti lebih besarnya. Oke. Berarti terakhir tuh, Bang. Nah, terus yang agak besarnya itu terkait dengan Erick Thohir, dugaan terhadap ET, oknum ET ya. Oknum ET ini yang melakukan kolusi memberikan privilege kepada kakaknya BT untuk bisa mendapatkan proyek-proyek yang memiliki nilai yang lumayan bagus
di BUMN, Bang. di BUMN. Berarti proyek-proyek pemerintah yang Proyek-proyek dihandle pemerintah. oleh ET diberikanlah kepada BT Iya. sebagai abang kandung dari Nah, ET. ya. Dan konfliknya sudah pernah terjadi, sudah sampai juga ke Mabes Polri pada saat dispute-nya kan antara rekayasa industri dengan PT-nya si BT ini. Cuman kan keberlanjutan dari kasus ini kan tidak jelas, padahal negara dirugikan atas hilangnya uang dari PT Rekayasa Industri ini nyaris 2 triliun. Oh, dana negara hilang 2 triliun dari rekening Iya, ini. karena rekening ini dikasihkan imbreng lah ET. sama holdingnya kan. Oh, iya, Dia kan anak perusahaan ini. Iya. Dikasihlah dia ini chip in atau tambahan modal kerja dari si induknya. Subsidi lagi ya, Mas. Dimasukkanlah sebagai pinjaman dari pemegang saham. Dan ini kan hilang. 2 triliun, Bang. Hampir 2 triliun. Dan ini kan uang negara. Tapi kasus ini tidak Nggak ada keberlanjutan, nggak ada keberlanjutan. Makanya ini sebenarnya Jaksa Agung, saya yakin Jaksa Agung masih bisa dipercaya untuk mengungkap kasus-kasus besar seperti ini, karena laporan ke Mabes Polri itu harusnya lebih ditindaklanjuti sama Bareskrim kan. Iya, walaupun 2019 habis itu udah nggak jelas kasusnya seperti apa. Nah, kasus-kasus yang berhenti di tengah jalan seperti ini, tidak hanya kasus ini aja. Banyak kasus-kasus yang lain, tapi tidak melibatkan oknum-oknum menteri di Koalisi Indonesia Maju saat ini. Kemudian kita lanjut yang agak lebih besar lagi. Lebih besar lagi, Bang. Lebih besar lagi, karena ini Level 3 berarti ini, Bang. Kan ada 5, Bang. Iya, Level 3, Bang. Level 3. Dan ini melibatkan oknum Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. BL. Oh, yang rame kemarin, Bang. Iya. Rempang ya. Jadi dugaan ini sebenarnya kita bisa mensinyalir ada dugaan yang mendorong saudara BL ini untuk terlalu tergesa-gesa melakukan pembebasan terhadap lahan Rempang Eco City. Terlalu reaktif, Bang. Terlalu reaktif dan suka menyampaikan berita-berita bohong. Seperti disampaikan bahwa baru pindah 50 keluarga, dia bilang udah 500 kepala keluarga yang pindah. Ini kan berita bohong. Bang. Sebenarnya seorang pembohongan publik, Bang, berarti, Bang. Iya. Ini, Bang. Ini kan jelas, maksudnya data di lapangan disesuaikan dengan apa yang disampaikan oleh Bahlil ini. Ini kan jelas kebohongan publik yang disampaikan secara terbuka oleh seorang menteri. Dan ini jika seandainya, karena ini deliknya ini adalah delik aduan, masyarakat Rempang itu bisa mengadukan Bahlil ini. Membuat petisi seperti itu, Bang, atau bisa. Kenapa? Ini karena yang disampaikan oleh Bahlil ini untuk mempengaruhi opini publik, mempengaruhi opini masyarakat Indonesia bahwa tidak ada apa-apa terjadi di Rempang. Ini kan dengan bahasa-bahasa seperti itu. Baru 50 kepala keluarga yang pindah, dibilang udah 500 kepala keluarga. Dan ini kan mempengaruhi psikologi masyarakat Indonesia kan. Dan saya yakin, Bang, penggiringan opini yang dilakukan oleh oknum BL ini tidak diketahui oleh pimpinan dia. Artinya pimpinan dia ini presiden kita nih, Bang. Dia supaya dianggap seolah-olah berprestasi aja, Bang. Kalau saya lihat sih. Makanya saya sampaikan, apa yang terjadi di sini di Rempang Eco City itu memperlihatkan bahwa ada upaya-upaya yang dilakukan oleh oknum menteri ini untuk meloloskan investasi. Padahal investasi yang dilakukan oleh oknum menteri ini berdasarkan data informasi yang kita terima ya. Di kan sudah ada satu kejadian di Gresik, satu lagi kejadian yang di Bangka Belitung, di Sadai. Nah, apa yang kita lihat di sini bahwa upaya-upaya yang dilakukan secara masif oleh si BL ini memperlihatkan bahwa tidak ada hati oknum menteri ini terhadap masyarakat yang ada di Rempang. Padahal kalau dikatakan ini udah masuk ke perencanaan strategis masa lalu zamannya Barelang. Batam, Rempang, Galang. Yang sama Habibie tahun 1978-80. Nah,
Tapi bukan berarti apa yang dicanangkan atau direncanakan oleh almarhum presiden kita ini, ya kan, ini mengabaikan hak-hak warga negara yang tinggal di Batam, Rempang, dan Galang. Tapi upaya yang dilakukan oleh BL ini menghilangkan hak azazinya warga negara Indonesia sendiri untuk bisa bermukim, bertempat tinggal di tanah yang taruhlah dikuasai oleh negara. Tapi kan negara menjamin rakyatnya untuk bisa tinggal di tanah air ini tercinta ini. Dan negara ini, terbentuknya NKRI itu ada andilnya loh dari masyarakat di Pulau Rempang itu. Artinya Bang, yang disampaikan oleh BL ini menjadi kebohongan publik, menjadi pertengkaran, pembohongan yang kian terus diungkapkan oleh BL ini kan akan menjadi kebenaran Bang sebenarnya Bang. Kalau dia terus-terus mengungkapkan bahwa ada 500 warga yang sudah mengungsi, yang sudah bersedia mengungsi. Dan kemarin sempat nih Bang, bukan 500 warga, 500 kepala keluarga katanya. 500 kepala keluarga, katanya lebih dari 500 orang tuh. Satu kepala keluarga. Kalau kepala keluarga berarti ada suami istri, ada anak. Suami istri, ya kan? Minimal suami istri lah. Nah juga Bang, terkait dengan korupsinya nih Bang, korupsi yang dilakukan oleh oknum BL ini, terduga korupsi BL ini, yang sempat kemarin Bang Hanif sampaikan di konferensi pers, di kesempatan konferensi pers, bahwa perusahaan Sinji Group tuh ya. Sinji Group ini Bang Hanif sampaikan ini terlihat bodong Bang. Ini gimana nih Bang? Sebenarnya bukan bodong. Nah, apa kaitannya dengan BL nih Bang? Kenapa dia sampai sejak ini? Sementara pemilik konsensi adalah TW. Iya. Pak TW ini gimana nih Bang? Indikasi korupsinya ada di mana kalau BL nih Bang? Jadi kenapa NC mengatakan ada dugaan korupsi KKN di sini? Bahwa BL ini berusaha mengekstrapolasi informasi terkait dengan Sinji Glass Holding ini. Mengatakan sebagai salah satu perusahaan terbesar kedua di dunia. Bukan terbesar lah di dunia. Ya kan? Dan akan membangun pabrik kaca terbesar di dunia di Rempang nantinya. Nah, Sinji Glass Holding ini hanya perusahaan yang market share-nya itu paling banyak di Tiongkok, bukan di global, bukan di pasar global. Jadi kalau dikatakan bahwa Sinji Group ini bisa melakukan investasi hingga 170 triliun sekian, ya kekayaan dari Sinji Group ini hanya 2,2 miliar dolar berdasarkan dari Ernst & Young kan. Kantor akuntan publik mengatakan bahwa kekayaannya itu tahun 2022 itu sekitar 2,2 miliar dolar. Nah, 11,8 miliar dolar, ya kan, yang akan diinvestasikan di Rempang, dananya dari mana? Itu yang pertama. Terus dua proyek sebelumnya yang Sinji Group ini di Gresik sama di Sadai Selatan, ini pun hanya pepesan kosong belaka. Jadi hanya untuk menaikkan saham, menaikkan nilai saham dari Sinji ini sehingga diberikan. Orang kalau sangat berupaya untuk mendorong sesuatu, pasti ada tujuan-tujuannya. Dugaan kita buat BL ini terlibat yaitu sudah gagal di Sadai, gagal di Gresik, mau buat lagi di Rempang Eco City. Nah, ini lebih kepada penguasaan lahan sehingga pelanggengan kekuasaan yang akan dilakukan nanti ini oleh oligarki, ya kan? Ini bisa berlangsung sangat masif di sini nantinya. Jadi Rempang Eco City dijadikan sebagai dasar, sebagai batu loncakan, karena ini kan langsung berhubungan dengan dunia luar. Hati elit global juga ikut serta dalam. Kalau saya ini pasti yang bermain di sini adalah pemain-pemain dunia nantinya. Tapi kalau dikatakan penolakan terhadap Rempang Eco City ini ada keterlibatan intelijen asing sehingga membuat masyarakat di sana gaduh dan menolak untuk direlokasi. Nah, ini kan pembodohan terhadap masyarakat Indonesia. Bahlil yang mengatakan itu. Bahlil mengatakan begitu. Berarti ada dua kebohongan yang sudah diungkapkan. Iya. Kebohongan publik. Kebohongan publik mengatakan salah satu catatan buruk bagi
Nah, demokrasi kalau seandainya intelijen asing itu mau berbuat mengacaukan situasi dan kondisi Indonesia, tidak perlu di Rempang Eco City. Dia bisa langsung ke Jakarta kok. sebagai sentral. Sebagai ya, Pak? sentral kekuasaan. Nggak perlu di Rempang Eco City. Kalau dikatakan penolakan terhadap Rempang Eco City mungkin ada dari negara tetangga kita sebut aja lah Singapura, kan? Yang tidak ingin Rempang Eco City itu menjadi suatu kawasan industri, suatu kawasan ekonomi yang bisa menjadi pesaing head to head langsung face to face dengan Singapura. Saya rasa ini terlalu berlebihan. Saya rasa terlalu berlebihan. Untuk mengorbankan warga negara Indonesia, menelantarkan hak-haknya sebagai warga negara untuk bisa tinggal dan berhuni di tanah air tercinta dia ini, demi untuk memuaskan investor asing, ini pelanggaran konstitusi terbesar yang dilakukan oleh saudara BL ini. Pelanggaran konstitusi. Pelanggaran hak warga negara. Hak konstitusi. Hak konstitusi warga negara. Hak hidup Hak masyarakat. hidup Rempang. masyarakat. Loh, mereka hidup di sana sebelum BL ini lahir. Mungkin sebelum bapaknya BL ini lahir, Kenapa udah sampai- ada warga negara Indonesia yang tinggal di kampung tua Pasti itu. terkesan dipaksakan jawabannya seperti yang disampaikan. Karena adanya upaya-upaya memaksakan investasi yang mohon maaf belum bisa dikualifikasikan sebagai yang investasi yang liquid, yang valid dengan Xinji ini bukan sebagai pemain global. Ini mengatakan bahwa dorongan-dorongan yang dilakukan Bahlil ini terindikasi korupsinya luar biasa besar. Dan lucunya lagi, yang memiliki kawasan ini kan PT MEP yang dimiliki oleh TW. Harusnya konsesi ini diberikan ke PT MEP ini, PT MEP inilah yang langsung engage dia atau berhubungan dia dengan Xinji Group. Kenapa harus Menteri Investasi ini cawe-cawe juga? Pemilik konsesi dia. Yang ribut si Bahlil. Yang ribut Bahlil. Nah, Bahlil masuk di dalam Koalisi Indonesia Maju, Bang. Apakah ada korelasinya, Bang, sama Pilpres ini, Ya, Bang? kita bisa mensinyalir bahwa apa yang dilakukan oleh menteri-menteri yang terduga korupsi berada di satu koalisi ini ada upaya-upaya lah untuk melanggengkan kekuasaan nanti sudah ada nih. Underlying-nya sudah ada tempat yang untuk bisa meleverage ekonomi nantinya. Nah, Luar biasa nih, Bang Hanif nih. Berarti Bahlil ini memakai kekuasaan dia, memakai jabatan dia untuk membohongi publik. Sementara si pemilik penguasa yang paling tinggi, Pak Jokowi ini belum mengetahui situasi dan kondisi itu. Saya yakin Pak Jokowi tahulah, karena masa Pak Jokowi nggak baca berita di media-media ada terjadi konflik antara masyarakat sama aparat penegak hukum, ada masyarakat dipukuli, ada polisi juga dilempari batu. Presiden ini katanya setiap pagi menerima data informasi dari semua badan intelijen kan, baik itu dari Baidalkam, baik itu dari BAIS, baik itu dari IBI, pasti dia menerima. Nggak mungkin presiden nggak tahu. Dan sekecil apapun ya. Ini masalah sensitivitas presiden ini tidak terlalu sensitif terhadap kondisi masyarakat level bawah. Masyarakat yang membutuhkan perlindungan dari penguasa, dari kepala negara, dari kepala pemerintahan. Dan yang paling menyedihkan itu, ini kenapa saya ingin bahas Rempang ini lebih dalam. Apapun yang dilakukan di Pulau Rempang saat ini, walaupun PT MEP ini memiliki hak konsesi untuk mengelola, tapi kan tidak semua pulau itu bisa dikelola. Hak konsesi ini kan mungkin kawasannya bisa dikelola 7.780 hektar misalnya kan, tapi tidak semuanya itu langsung seolah-olah dikuasai. Jika ada dalam kawasan itu yang harus dibebaskan, wajib dibebaskan. Jadi tidak sekonyong-konyong kayak orang punya IUP kan, orang punya IUP izin usaha pertambangan. Bukan berarti dia memiliki hak atas lahan itu, tidak. Dia hak kelola aja. Hak kelola ya. Sama dengan Rempang, hak kelola aja. Dan kalau seandainya hak konsesi ini sudah diberikan ke PT MEP, harusnya PT MEP lah yang langsung deal bertransaksi dengan investor ini. Dan Menteri Investasi ini sebenarnya hanya boleh menyaksikan. Sebenarnya aturannya, karena kan sudah diserahkan konsesinya ke PT MEP. Iya. Karena dia hanya melihat saja. Hanya melihat, menyaksikan, tidak ikut dia deal langsung dengan
Holding ini. Berarti ada apa? Ini ada apa di sini kan? Di situ, ya. Kenapa Bahlil ini ngotot sekali sebelum pesta demokrasi dilaksanakan, relokasinya ini sudah harus dijalankan. Bahkan di media-media sekarang hilang berita terkait dengan Rempang Eco City. Seolah-olah informasi ini dibungkam. Padahal kita tetap menerima informasi di lapangan bahwa tetap ada upaya-upaya agitasi, upaya-upaya intervensi, upaya-upaya soft intimidasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, ASN atau siapapun ditugaskan masyarakat untuk mereka segera mau direlokasi. Dengan dikatakan, nah yang terjadi malah orang yang sudah direlokasi karena merasa nggak nyaman di sana balik lagi ke kampung, timbul konflik lagi. Konflik lagi, Bang. Konflik lagi karena dia sudah menandatangani bisa mau direlokasi, tapi merasa nggak nyaman berada di tempat baru, dia balik lagi ke kampungnya ribut sama kawan-kawannya. Ini kan kerawanan sosial, kerawanan sosial timbul gara-gara kebijakan. Baru Bahlil ini berhasil membuat masyarakat itu bertengkar, Bang. Karena kalau saya ini kegagalan Presiden Jokowi mengawal para pembantunya untuk menjalankan demokrasi ini sesuai yang sudah dicantumkan pada konstitusi. Ini gagal besar yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini memahami, memberikan pengajaran kepada para pembantunya bagaimana mengelola demokrasi ini sehingga persatuan Indonesia itu terjaga dan rakyat masyarakat Indonesia ini merasa aman dan nyaman tinggal di negeri sendiri. Ini menurut saya ini udah sangat rawan sekali, sekali. Iya. Nah, ini bagi kita sebagai penggiat demokrasi dan kita penggiat anti korupsi, ini alert sebenarnya. Ini tanda bahaya itu sudah dibunyikan sebenarnya. Rakyat itu sudah melihat kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penguasa. Dan ini berbahaya. Ini sangat berbahaya. Tapi apa yang terjadi saat ini? Yang terjadi saat ini, semua elemen-elemen pergerakan, semua penggiat pro-demokrasi, semua penggiat yang hak asasi manusia, semua elemen-elemen masyarakat yang tidak ingin kekuasaan ini melanggengkan kekuasaan dengan cara-cara yang tidak demokratis, ini dibungkam semuanya. Bahkan media-media pun sekarang seperti diintimidasi, diintervensi berita mana aja yang boleh dikeluarkan, mana yang tidak boleh dikeluarkan. Jika mereka tidak bisa mengikuti aturan main, di take down beritanya, dimatikan akunnya, ini segala macam. Nah, ini baru 3 menteri ini. Enggak, Bang, satu lagi, Bang. Menteri ini. Satu lagi, Bang, dari BL nih, Bang. Paling menarik, Bang. Pembekuan iup, Bang. Iup nikel nih, Bang. Iya. Ini, Bang, menarik tuh, Bang. Ini karena ada yang sudah dibekukan. Nah, ada lagi yang dibekukan ini. Ini saya minum dulu ya. Iya, Bang. Silakan, Mas. Silakan. Luar biasa nih kopi dari Nah, dihidupkan kembali, Bang. Artinya kopi gayo katanya. Enak sekali. Transaksi itu kan pasti ada tuh, Bang. Ataukah itu oknum BL atau melalui orangnya BL nih, Bang. Dalam menghidupkan iup ini sudah dibekukan. Tapi tiba-tiba ada lagi, Bang. Jadi waktu terjadi pembatasan ekspor nikel ore itu per 1 Januari tahun 2020, ya kan, dibatasilah bahwa tidak boleh lagi ekspor nikel ore karena akan dibangun smelter oleh para investor yang datang ke Indonesia. Smelternya itu ada di Sulawesi Tenggara, ada di Sulawesi Tengah, ada di Maluku Utara. Nah, dengan berharap bahwa nilai tambah yang dihasilkan melalui dengan pembangunan smelter ini akan lebih memberikan dampak ekonomi yang lebih signifikan bagi Indonesia dan bagi lingkungan atau lingkar tambang. Ya, berharapnya kan seperti itu kan. Tapi kan upaya yang dilakukan dengan hilirisasi itu mengkebiri beberapa iup-iup yang dianggap tidak produktif. Dianggap mereka memiliki iup tapi tidak bisa melanjutkan investasinya, tidak sanggup membangun smelter, tidak sanggup melakukan kerjasama dengan investor-investor sehingga kepemilikan dari iup ini dimoratorium, maksudnya dimatikanlah beberapa iup yang dianggap tidak produktif. Nah, di sini dugaan korupsinya. Jadi dilakukanlah pertemuan yang dilakukan oleh saudara oknum menteri ini dengan para pemilik iup di suatu tempat lah.
Ada beberapa kali ada pertemuan, ada beberapa kali pertemuan. Nah, di pertemuan inilah masuk ke dumasnya NCW bahwa pada saat pertemuan itu diaturlah harga dari nikel ini berdasarkan harga mineral acuan HMA itu berapa yang diterima oleh para pemilik IUP yang memasukkan nikel ore-nya ini ke smelter-smelter. Dan ini harganya itu sangat jomplang sekali antara harga mineral acuan dengan harga yang langsung dibeli oleh smelter pemilik IUP. Gitu pada saat itu saya masih ingat tahun 2020 itu. Harga pada saat itu berlaku harga di dunia itu nikel ore ini dengan 1,7 itu 1,7% itu adalah 32 sampai 34 US dollar per wet metric ton. Dan pada saat itu HMA kita 28 US dollar per wet metric ton. Menyedihkannya, harga yang dibeli ke pemilik IUP oleh smelter pada saat itu adalah 18 sampai 22 US dollar per metric ton, di bawah dari harga mineral acuan. Nah, apa yang disampaikan kalau menurut informasi sumber informasi kita pada saat pertemuan itu, jika mau seandainya dibeli dengan harga HMA di bawah itu, ya kan, dibeli dengan harga mineral acuan 28 US dollar. Nah, jangan lupalah bagi-baginya. Di situ ya, Bang. Di situ pada saat itu terang-terangan diomongkan. Di pertemuan itu berkumpul pemilik IUP itu. Kalau mau harganya itu dibantu untuk bisa ke smelter-smelter itu, ya jangan lupalah. Kong kali kongnya di situ, Bang. Dan ini diorkestrasi oleh oknum-oknum di sekitar Bahlil ini. Berarti ada juga ya kroni lah, Bang, kalau kita katakan ya. Dan berusahalah ada oknum L, ada oknum E, ada oknum A, ada banyak oknum di sana yang bergerak di sana itu. Oknum tapi satu rumah tangga, Bang. Wah, itu pokoknya next, Bang. Pating keliwer lah. Level 4, Bang. Level 4 ya, kita 4, lanjutkan. Iya, Bang. Gimana? Siapa lagi nih, Bang? Oknum ini, Bang. Yang sebelum level high nih, Bang. Ya, di bawahnya sedikit, Bang. Berikutnya ini oknumnya yang keempat ini. Iya, Bang. ET sudah, BL. Saya agak bingung nih. BN. Oknum ini apakah oknum Menko dulu? Karena kalau saya lihat dari masifnya, tapi kita ke oknum Menko dulu lah. Kenapa saya bilang oknum Menko? Karena jumlah yang diterimanya mungkin tidak sebesar yang diterima oleh oknum yang berikutnya itu. Karena itu luar biasa. Itu luar biasa. Billion. Coba kita ini kan dulu ya, yang mana bisa kita sikat, Bang. Jadi yang terjadi pada oknum AH ini, oknum Menteri Koordinator bidang inisialnya perekonomian AH. Nah, dugaan korupsi yang disangkakan yang diduga dilakukan oleh ketua umum partai politik ini terkait dengan penjual atau ekspor CPO dan produk turunannya yang para tersangkanya sudah ada. Jadi pada saat itu Kejaksaan Agung sudah mengambil AH ini untuk diminta keterangan terkait dengan keterlibatannya, terkait dengan endorse-nya terhadap Kementerian Perdagangan untuk bisa meloloskan ekspor CPO ini. Yang harusnya kan ada DMO-nya, Domestic Market Obligation, kewajiban untuk pasar lokal. Nah, ini kan dilanggar semua nih. Ada beberapa tersangkanya kan diterabas semua, dikirimlah CPO dengan produk turunannya ini ke luar negeri. Sehingga kalau terjadilah kelangkaan minyak goreng di Indonesia pada saat itu. Kelangkaan minyak goreng ini bersumber dari kebijakan yang dibuat oleh si oknum AT nih, Bang. Jadi oknum ini karena dia Menko kan bukan Kementerian Teknis, ya kan? Dia kan masuk lah ya. Dia kan hanya sebagai ketua kelas, mengorkestrasi. Hanya bisa tengok-tengok, ngobrol-ngobrol, ngasih saran, ngasih ini segala macam. Dia nggak bisa menentukan karena menentukan itu kan di Kementerian Teknisnya. Cuman kan dia punya andil kan sebagai Menteri Koordinator punya andil. Nah, andilnya ini sebenarnya pada saat penyelidikan awal dilakukan oleh si Kejaksaan Agung, dan ini pun sudah dilakukan penyelidikan terpisah oleh KPK.
seberapa jauh keterlibatan AHY ini terhadap dugaan korupsi ekspor CPO dan produk turunannya ini. Dan ini sebenarnya udah dapat bukti permulaan bahwa AHY ini sangat erat kaitannya dengan ekspor ilegal CPO dan produk turunannya ini. Sebenarnya udah dapat. Kita bisa melihat begitu wajahnya si AHY ini keluar dari Kejaksaan Agung pucat, ya kan? Sepertinya ketakutan yang luar biasa. Dan ini saya minta nih kepada Jaksa Agung lagi-lagi nggak ditindak lagi, Bang. Diungkap. Ini Jaksa Agung pada saat ini dalam proses dikriminalisasi juga oleh oknum-oknum tertentu. Yang baru viral kemarin terkait dia nerima uang 3 miliar ya dari satu artis perempuan yang dipikir ada hubungan macam-macam. Ini kan proses demokrasi kita benar-benar lagi dalam kondisi tidak baik-baik saja. Kondisi bagaimana penegakan hukum yang bisa dikalahkan oleh mafia hukum ini lagi berlangsung saat ini. Seharusnya ini Jaksa Agung pada saat dia dikriminalisasi pada saat ini dan jelas-jelas siapa yang berusaha mengkriminalisasinya dia harusnya bertindak lebih keras, bertindak lebih tegas. Kamu berusaha untuk melakukan perlawanan terhadap hukum yang sudah berusaha baik sama kamu, ini saatnya pedang keadilan harus bekerja. Tapi kan ini kita tunggu ini, ya kan? Kita tunggu bahwa apa yang saat ini lagi berproses penyelidikannya terus dilakukan oleh Kejaksaan Agung terhadap AHY ini, kita berharap ini, di NCW ini berharap ini ditingkatkan status tersangkanya. Dan kita mensinyalir bahwa terjadinya transaksi barter dalam politik ini sehingga tersandralah saudara AHY ini. Kalau kami menduga, di NCW menduga, mensinyalir, tersandranya saudara AHY ini sehingga masuk ke koalisi tertentu, ini sebagai salah satu pintu masuk sehingga macam-macam masuk. Nah, tapi apa iya penegakan hukum kita di Indonesia saat ini ya kan kembali mundur lagi ke masa zaman Orde Baru? Bahwa supremasi hukum ini sudah bukan hal yang sangat dinanti-nanti oleh masyarakat, bahwa yang salah itu adalah salah, yang benar itu adalah benar, yang jahat itu adalah jahat, yang baik itu adalah baik. Itu sudah tidak ada kali. Saya nggak tahu ini apakah sehebat itu kekuasaan oligarki saat ini sehingga bisa mengintervensi supremasi hukum kita di Indonesia. Dan ini sampai kapan kita biarkan seperti ini? Elemen-elemen masyarakat, harusnya mahasiswa, para aktivis, para penggerak pro-demokrasi, ini harusnya bergerak saat ini. Bahwa politik barter itu terjadi sangat masif saat ini menuju Pesta Demokrasi 2024. Agak aneh menurut saya, ya kan? Sudah terjadi kesepakatan-kesepakatan, tiba-tiba karena pedang keadilan ini lagi digerakkan biar bisa mengungkap terhadap kejahatan yang dilakukan dengan terstruktur, sistematis dan masif, malah si penegak hukumnya ini dikriminalisasi. Hal yang sama yang saya bilang bahwa sebenarnya pimpinan KPK pun juga sudah mengantongi mengantongi modus-modus yang dilakukan oleh AHY ini terhadap 2 kasus yang lagi dalam proses pengadilan. Satu itu CPO dan produk turunannya, kedua itu impor handphone ilegal PS Store. Berarti sudah ada laporan ke sana, Pak? Sudah diperiksa kok. Sudah diperiksa. Bahkan menurut informasi NCW di lapangan dari kawan-kawan di lapangan bahwa pada saat dilakukan penyidikan terhadap AHY ini terkait dengan impor handphone ilegal ini, cukup alat bukti dan saksi yang bisa menetapkan untuk mentersangkakan AHY ini dalam impor handphone ilegal. Namun kembali lagi, teman-teman di Bareskrim tahu kok itu. Itulah kuatnya intervensi. Itu hebatnya intervensi ini. Sehingga pada saat itulah
AHY ini berubah haluannya, berubah koalisinya. Oh, artinya ada ketakutan tersendiri. Ada ketakutan tersendiri. Kita menduga ini sangat kuat, kita menduga bahwa pasca penyidikan, pasca permintaan keterangan kepada AHY terkait dengan impor handphone ilegal ini, pada saat itulah transaksi politiknya pun terjadi. Kami menduga sangat kental di situ. Sudah, kau masuk aja biar kita tidak ungkap gitu. Kan kita bisa melihat nih, seorang ketua umum partai besar, partai tua yang menguasai negara ini ya kan, menguasai perpolitikan, semua begawan politik, mau di beberapa partai pun sekarang ada di Indonesia, itu semuanya itu berbau beringin lah. Dari partai kuning ini. Iya kan, walaupun dia ketua partai ini, sebagai kader dari partai beringin. Ya kan? Nah ini kan luar biasa ini. Masa tiba-tiba seperti saya melihat orang yang bisa ikut kemana aja diperintahkan. Aneh ini, Golkar ini. Mohon maaf ini, partai ini partai yang sangat berdiri, partai yang selalu berdiri sendiri. Partai yang memiliki kekuatan politik, kekuatan terhadap kaderisasi. Kadernya. Yang tidak mau diintervensi bahkan oleh penguasa sekalipun. Tapi saat ini kita lihat tidak ada konsistensi, tidak ada independensi dari partai ini untuk bermain secara fair dalam perpolitikan dan pesta demokrasi tahun 2024 ke depan. Terlihat sekali loh bunyinya. 2 periode Jokowi ini kita tidak menemukan adanya oposisi, Bang. Karena kan ketika negara itu tidak ada oposannya kan itulah rusaknya satu demokrasi, Bang. Makanya hukum itu, Bang. Saya pernah menyampaikan, pada saat itu saya sampaikan bahwa adanya kondisi demokrasi kita saat ini demokrasi transaksi. Pada saat pesta demokrasi selesai, baik itu oposisi, baik itu sebagai the ruling party, ya kan, akhirnya berkoalisi. Nah, mana berkoalisinya itu? Pada saat pengaturan anggaran, pada saat pengaturan pembuatan undang-undang. Ini kan ya tidak ada lawan yang abadi dalam politik itu. Yang ada itu kepentingan abadi. Jadi kalau kita bilang orang ini ribut-ribut sekarang di TV, orang ribut-ribut sekarang di setiap panel diskusi, ya berhenti di situ aja. Karena ada kepentingan yang lebih besar. Berarti kebohongan lagi, Bang, kepada publik, Bang. Politik itu kalau saya dengar ini ya, jadi ini saya agak kaget juga kemarin itu begitu Pandana Baban nyampaikan. Jadi Opung ini bilang bahwa ada berita, ya kan? Ya dia bilang ya kalau politik itu jangan jujur-jujur lah, jangan jujur-jujur kali lah. Ini kan ini kalau beliau bilang mendengarkan langsung dari Presiden Jokowi, ini kan loh, itu siapa lagi yang bisa dipercaya rakyat Indonesia saat ini? Kalau seandainya memang harus dililiputi kebohongan saat ini. Oke, next, Bang, level paling high nih, Bang. Ini nih sebelum masuk nih, Bang. Bagi kawan-kawan atau kerabat kita yang masih tetap setia, berikan pertanyaan, berikan masukan, berikan sanggahan kepada National Corruption Watch. Karena ya level paling high ini yang paling kita anggap ini yang paling banyak korupsinya, dugaan korupsinya yang paling banyak, yang merugikan keuangan negara, yang merugikan negara ini. Next, Bang Hanif. Ya, ini saya buka dulu ya. Oknum ini juga per hari ini sudah ditetapkan menjadi calon presiden. Iya, nomor urutnya ya kawan-kawan sudah pasti tahu lah. Saya tidak sebut nomor urutnya. Iya. Yang berikutnya ya. Ya, yang berikutnya nih, Bang. Jadi dugaan apa saja ini, Bang? Dugaan berikutnya ini yang menurut yang ini sudah beberapa kali ini menjadi berita-berita yang hangat ini. Dan sebenarnya nggak hanya sekarang aja, beberapa tahun yang lalu pun senior kita Koni Rakondini Bakri pun sempat mengungkapkan adanya dugaan yang maha dahsyat 1.760 triliun pembelian alutsista Indonesia
dari 2021 sampai 2024. Iya. Iya kan? Pengadaan alutsista nih, Bang. Dan yang lucunya lagi, pembeliannya sampai tahun 2024, tapi pembayaran hutangnya nanti, kalau ini bentuknya ada pinjaman luar negeri, sampai 2044. Lu berarti Waduh, kan luar biasa. agak aneh di sini kan? Aneh Nah, tuh. jadi dugaan korupsi maha dahsyat. Maha dahsyat, bukan dahsyat, tapi maha. Ya. Maha dahsyat. Suhunya dari korupsi berarti dia. Saya tidak Suhunya kadang-kadang korupsi berarti kalau PSI kita itu. dulu zaman kalau kita tahu dulu Edi Tansil itu dulu tahun era 90-an. Iya. Dia korupsinya itu 1,2 triliun. Itu seluruh dunia heboh. Jangankan Indonesia, negara tetangga aja, negara jiran, Singapura, Malaysia, Brunei, pokoknya negara ASEAN, ada korupsi sebesar itu 1,2 triliun, itu mega korupsinya luar biasa. Semua orang bilang dahsyat korupsinya. Sekarang Indonesia kalau korupsi mah cuma 1-2 triliun mah Aduh. kecil lah itu. Belum pemain lu, Belum bro. pemain itu. Nah, disinilah. Jadi saya sempat berkomunikasi dengan beberapa kawan yang berada di Kementerian Pertahanan, kawan yang berada di KPK, di Mabes Polri juga, di Kejaksaan Agung juga, terkait dengan dugaan yang disampaikan oleh NCW dan disampaikan oleh beberapa penggiat anti rasuah terkait dengan tidak efektifnya pembelian pesawat Mires 2000-5 yang nilai investasinya itu 11,8 triliun, 11,8 triliun untuk membeli satu skuadron. Nah, 12 pesawat ya. Jadi kami sudah menanyakan langsung ke orang dekatnya Juwono Sudarsono terkait dengan pembelian pesawat mantan Menhan zamannya SBY 2009 berarti 2009. Nah, jadi pertanyaan saya cuma satu, saya tanya, bro, ini benar nggak ini pesawat yang sama dengan pesawat hibah yang mau diberikan pemerintah Qatar pada tahun 2009 atau sebelumnya itu? Sepertinya sama. Terus sepertinya sama. Kan ada beberapa masyarakat yang merasa marah, dibilang NCW ini melakukan tuduhan-tuduhan kepada Prabowo Subianto terkait ini. NCW tidak melakukan tuduhan yang tidak beralasan kepada Prabowo Subianto. Tuduhan ini kita alamatkan yang pertama, di APBN itu kemudian ada peraturan Kementerian Keuangan bahwa dan diatur juga oleh peraturan pengadaan barang dan jasa bahwa pembelian barang bekas itu tidak boleh dilakukan untuk beberapa hal kecuali terjadi emergency yang tidak ada lagi pilihan untuk membeli barang, hanya barang itu aja kita beli. Kemudian memang teknologi yang dimiliki oleh barang bekas ini yang cocok dengan teknologi yang ada di kita saat ini. Kemudian pembelian barang bekas itu harus persetujuan legislatif atau pemilih yang memberikan anggarannya ini dalam hal ini Komisi 1. Ya kan? Nah, dari pembicaraan dan informasi yang kita gali dan kita dalami ini bahwa pembelian pesawat 11,8 triliun itu ternyata belum dikonsultasikan ke Komisi 1. Oh, artinya belum ada komunikasi ke Komisi 1 bahwa ini sudah dilakukan transaksi. Iya. Apakah ini bagian dari mega belanja modalnya Kemenhan yang 1.760 triliun yang disampaikan oleh Mbak Koni itu, apakah ini terpisah? Kita belum tahu. Tapi gelagat-gelagatnya dengan membeli sesuatu yang dianggap tidak efektif, ya kan, dan biaya tidak ada urgensi lah, Bang, ya. Nggak ada urgensinya juga, dan spare-partnya mahal, maintenance-nya mahal, terus kemudian kita yang bisa mengetahui teknologi ini yang saat ini yang ada di Indonesia, ya kan, itu ada nggak orangnya? Dan apakah pesawat itu sampai di sini kemudian tidak digunakan? Kalau digunakan, udah dikatakan maintenance-nya mahal. Dan berapa lama tuh, Bang? Kalau bisa, Bang, dipakai, Bang? Kalaupun bisa, karena udah bekas kan, Bang? Kalau lihat dari umur lama teknis ya, kalau lihat dari umur teknis, kan pesawat ini katanya umurnya sudah
lumayan tua ya. Udah 20 tahunan lebih lah. Dari 2009 ke 2023 Itu aja udah mau dihibahkan, aja ya? udah 14 tahun ya kan. Kayaknya sebelum itu berarti Bang. Nah, Jadi makanya efektif berarti ini Bang, kalau kita pakai nih Bang. saya nggak melihat dari efektif, pasti nggak efektif karena pesawat bekas ya kan. Jika terjadi sesuatu nantinya siapa yang akan bertanggung jawab. Tapi yang paling utama adalah apakah pengadaan barang ini sesuai nggak dengan prosedur pengadaan barang dan jasa yang diizinkan dalam menggunakan anggaran APBN. Apakah diizinkan pembelian barang bekas? Nah ini kan indikasinya terlihat. Kemudian tidak dikonsultasikan, karena ini barang bekas tidak dikonsultasikan kepada DPR RI, Komisi 1. Sebagai fungsi anggaran. Nah kemarin saya juga membaca itu di media nasional itu. Menteri Keuangan Sri Mulyani begitu ditanya pembelian pesawat bekasnya malah ketawa-ketawa. Tertawa kecil ya kan? Tertawa sindiran kayaknya. Nah ini NCW ingin sekali nanti ketemu nanti dengan Bu Menteri ini, Bu bertanya apa maksud dari tertawa kecil senyuman dari Bu Menteri ini. Karena mungkin karena sama-sama menteri teknis kan, tidak mungkin mencampuri. Tapi kan ada legislatif sebagai pengawasan kan, fungsi pengawasan yang bisa mempertanyakan itu. Dan ini harus ditanyakan. Jangan nggak ditanyakan. Kemudian dikatakan lagi berdasarkan dari informasi data yang kita terima bahwa pembelian alutsistanya yang 1.760 triliun yang dikatakan tidak ada itu PT TMI itu ya kan. Padahal kalau kita lihat itu PT TMI itu ada. Ada tapi baru Bang. Dan baru. Tapi kalau seandainya tiba akal Bang, ada proyek ya udah saya bentuk dulu lah perusahaan. Memang proyek-proyek di Indonesia yang notabene ya dijalankan atau swakelola oleh kementerian-kementerian ya kan, karena dianggap mereka mumpuni sehingga menunjuk beberapa orang yang dianggap kan, katanya PT TMI ini pun CEO-nya itu engineer, habis itu komisarisnya masih aktif itu. Bintang 2. Iya kan? Dari TNI ya Bang. Dari TNI. Mau di denial pun suratnya sudah, NCW sudah lihat juga suratnya. Surat langsung dari Menteri Pertahanan yang menyatakan bahwa TMI yang akan melakukan penunjukannya ya Bang. Penunjukannya itu ke PT TMI itu. Walaupun sudah di denial. Saya yakin pun yang di kantor yang di Ratu Prabu itu udah nggak ada itu. Ya kan, di lantai 1 itu. Nanti kita review Bang. Lalu food estate nih Bang. Nah, ini sudah bagian terkecil dari 1.760 triliun proyek di Kemenhan yang terungkap ini kan 11,8 triliun yang pembelian pesawat bekas ini. Yang jelas ini yang langsung berhubungan langsung dengan masyarakat, ya kan, apa dugaan korupsinya Prabowo Subianto ini dan sebenarnya kegagalan dalam melaksanakan anggaran itu kepercayaannya Presiden Jokowi memberikan mandat kepada Menhan ini untuk mengelola food estate atau lumbung pangan nasional. Nah ini kan banyak fakta-fakta, banyak bukti-bukti dari Walhi, dari Greenpeace, dari LBHI, dari NCW di lapangan ya kan, memperlihatkan bahwa lokasi-lokasi yang akan dijadikan food estate ini hutan-hutannya sudah digunduli, kayu-kayunya entah kemana. Ada beberapa lahan ditanam dengan singkong, singkongnya itu mati, banyak mati, nggak ada produksi apa-apa. Kemudian ada di daerah Sumatera Utara di sana, yang food estate itu ditanam untuk bawang, kentang, segala macam. Terus yang untuk bahan makanan masyarakat, makanan pokok ya Bang. Makanan pokok biar swasembada pangan, tujuan dari food estate itu apa? Di Papua dipaksa jagung. Di Papua dipaksa jagung, sedangkan mereka makannya sagu, ya kan? Supaya ada laporan bahwa hasil panen masyarakat yang ditunjukkan. Diperlihatkanlah hasil panen masyarakat dari lahan yang lain. Nah ini kan kebohongan publik yang dilakukan. Dan kalau kita lihat lagi, banyak yang kita pertanyakan dari NCW. Itu di forestry itu, artinya hutan digunduli itu, kayunya kemana? Ada nggak pelaporan dari lahan yang 600 hektar di Kalimantan lah salah satunya. Itu kayunya kemana dibawa? Benar.
Dan terbayang nggak 600 hektar yang gagal tanam, jangankan gagal panen, gagal tanam. Iya. Tidak berhasil ditanam, mati. Nah, masyarakat di lingkungan lumbung pangan nasional itu pasti kehilangan kesempatan untuk bisa berladang di sana. Karena udah dikuasai oleh PT-PT tertentu yang disinyalir. PT-PT ini pun ya kan memiliki kaitan erat dengan oknum Menteri Pertahanan ini. Oh, berarti dia yang itu juga ya Bang ya. Berarti kerabat terdekat juga yang dipakai untuk mengelola proyek food estate ini Bang. Betul. Saya dugaan korupsinya di situ kan anggaran kan yang pertama kan diminta 4,3 triliun mungkin Bang. Lalu diminta lagi 2, sekian triliun Bang. 1,8 sekian. 1,8 sekian. Kan gagal, belum ada nih. Nah, statementnya Jokowi kan mengaminkan kegagalan nih Bang. Mengiyakan kegagalan. Awalnya kami masih berpikir husnuzon kepada Presiden Jokowi bahwa mengatakan bahwa kegagalan pertama itu hal biasa, yang kedua berhasil 25%, kemudian ketiga, dan paling mulai berhasilnya ke-6 dan ke-7 lah. Dulu saya berpikir bahwa ini bentuknya untuk saya nggak sampai menyangka bahwa ini melanggengkan kekuasaan, membela oknum menteri ini. Karena oknum menteri ini mau menjadi presiden dan anaknya beliau menjadi wakil presiden kan. Dulu saya nggak menyangka sampai ke sana. Cuman kalau dikatakan apakah ada gelagat-gelagat ke sana, ada. Ada. Dulu Jokowi itu mengatakan akan memberantas korupsi, lakukan pencegahan korupsi sedini mungkin, sehingga penggunaan anggaran yang sudah dicanangkan oleh negara melalui APBN dapat tepat guna, tepat sasaran, dan tepat waktu. Nah, tapi apa yang terjadi dengan gagalnya implementasi dari food estate ini selama 3 tahun berturut-turut, ini melanggar semuanya janji-janji Jokowi yang akan melakukan pencegahan, pemberantasan, dan penindakan terhadap korupsi. Nawacita Jokowi itu. Nawacita semuanya pada saat ini diragukan apakah ini benar-benar dilaksanakan. Dan dengan membiarkan terjadinya kegagalan dalam pelaksanaan food estate ini memperlihatkan bahwa Jokowi ini tidak concern terhadap nasib masyarakat di bawah sana. Apa gunanya digaungkan lumbung pangan nasional, semua orang berasosiasi, berarti besok Indonesia akan swasembada pangan. Tidak ada kesulitan lagi untuk mendapatkan beras, tidak ada kesulitan lagi untuk mendapatkan ubi, jagung, bawang, kentang, semuanya lah. Nah, tapi setelah 3 tahun ini apa yang didapat? Anggaran 6 triliun habis. Nggak tahu kemana Bang. Ditunjuk kepada perusahaan-perusahaan yang diduga kroni-kroni juga dari Menteri Pertahanan ini, hasil nggak ada. Nah ini BPKRI harusnya ini mengungkap ini. Dan kemarin juga sempat Bang Hanif bilang bahwa yang menjaga wilayah dari food estate ini, lumbung pangan nasional ini, yang menjaga daerah itu, wilayah ini, wilayah teritori ini adalah para militer-militer aktif Bang. Iya. Ini berdasarkan dari informasi data dari lapangan bahwa food estate ini, karena yang melaksanakan food estate ini, kalau kita lihat dari dari alat-alat berat yang berada di lapangan itu, swakelola Kemenhan. Swakelola Kemenhan. Artinya itu yang bekerja alat beratnya itu merupakan unit-unit teknis Kemenhan. Karena kan ada stikernya, jelas kok. Iya. Nah, kalau dikatakan dijaga oleh organik TNI aktif, yang namanya mandat kepada Kementerian Pertahanan, pada Menteri Pertahanan untuk melaksanakan ini, ya ada alasannya ya, karena itu proyek strategis negara. Tapi untuk apa dijaga proyek strategis negara yang tidak ada isinya, tidak ada produknya? Dan negara tidak dilibatkan dalam PS ini nih Bang. Ya kan dikasihkan ke swasta katanya. Itu ribetnya tuh. Dan masyarakat yang ada di sekitar lumbung pangan nasional itu tidak dilibatkan dalam pengerjaan penanaman bibit jagung. Karena kalau dilibatkan, dugaan kita nih, kalau itu dilibatkan, nanti masyarakat akan bertanya, Pak, kayunya dibawa kemana? Pak, kami nggak mau tanaman ini, karena kami bukan makannya bukan ketelah, kita makannya padi, kita makannya beras.
Pak, kita ini, kok Bapak tanam ini sih? Di sini kan nggak bisa Pak tanam bawang, Pak. Iya. Kan di sini dataran tinggi, Pak. Artinya Jadi tidak ada keselarasan antara program Lumbung Pangan Nasional ini dengan lahan-lahan yang akan ditanam itu. Tidak ada kajian yang komprehensif terkait dengan ini. desain lumbung pangan nasional ini menurut hematnya Bang Hanif ini sudah direncanakan. Kalau saya ini, dugaan saya ini hanya upaya-upaya untuk penguasaan lahan dalam jumlah besar. Karena total lumbung pangan nasional ini lebih dari 2 juta hektar, Bung Yeriko. 2 juta hektar. 2 juta hektar dan diberikan itu konsesi untuk pengolahan itu kepada PT-PT swasta. Yang bermain di situ, yang merorkestrasi itu adalah Menhan, ya Bang ya. Aduh, bayangkan aja jika nyaris 2 juta hektar itu ditebang kayunya, berapa banyak kayunya itu? 2 juta hektar. Mau itu kayunya kayu besar, maunya kayunya itu untuk hutan industri atau bisa dibikin untuk kertas, berapa duitnya itu? Triliunan duitnya itu. Triliunan ya Bang ya? Triliunan, bukan Hasil miliaran. dari kayu aja triliunan. Hasil ya, dari Bang ya? kayu itu triliunan. Aduh, ini Itu harus berarti diungkap. berlipat-lipat ganda korupsinya Bang. Wah ini, makanya saya bilang ini maha korupsi. Dahsyat. Maha dahsyat kalau Bang. Maha dahsyat korupsi ini. Nggak mega lagi, udah maha ini. Udah yang paling paling besar tinggi lah, ya, paling ya. tinggi. Nah, hal-hal sepertinya apakah akan dilanggengkan gitu loh. Ini kita tetap meminta supaya 5 terduga korupsi di Koalisi Indonesia Maju ini, Presiden Jokowi harus berikan keleluasaan kepada KPK, kepada Kejaksaan Agung, kepada kepolisian untuk bisa mengungkap dan melanjutkan penyelidikan dan penyidikan terhadap 5 terduga ini. Jangan dihentikan, Pak Jokowi. Karena jika Bapak hentikan penyidikan atau peningkatan status terhadap 5 terduga korupsi ini, berarti Bapak tidak berada di tengah-tengah kami, masyarakat Indonesia. Dan ini membahayakan supremasi hukum. Membahayakan nawacita pencegahan, penindakan, dan Pengusutan korupsi. pengusutan korupsi lebih lanjut. Ini alert harusnya. Ini kondisi berbahaya. Dan masyarakat Indonesia harus hati-hati menyikapi ini. Very koloso tuh Bang. Tahun menyerempet-rempet bahaya Bang. Itu Merinding terjadi. saya itu. Kalau Itu terjadi nih. saat ini lagi terjadi. Dan ini harus segera dihentikan. Kekuasaan, jika dibandingkan kekuasaan rejim Soeharto 32 tahun memimpin dan dia landing kan, tidak ada juga masyarakat yang melakukan perlawanan yang sangat masif setelah dia landing. Tapi ini Jokowi ini 9 tahun tanggal 20 November kemarin, 20 Oktober kemarin, ini sudah kejahatan yang sangat yang dibangun ini luar biasa Bang. Nah ini harus diwaspadai, maksudnya diwaspadai, ini menjadi tolak ukur lah bagi pergerakan pro demokrasi. Dan mungkin Bang, ini Bang, di penghujung nih Bang. Ya. Ini kita kan sudah memasuki nih Bang, karena orang akan concern di pemilu nih. Iya. Bang Pesta Hanif, demokrasi. Pesta demokrasi 2024 nanti. Dari lembaga anti rasuah sendiri, dari National Corruption Watch sendiri sebagai Bang Hanif sebagai ketua umumnya, seberapa jauh Abang menilai bahwa keterbukaan prinsip-prinsip keadilan di politik 2024 nanti Bang, di mana indikasi korupsinya? Seperti apa keterbukaannya, bebas, jujur, adil? Kalau saya melihat begini ya, dengan kondisi dan carut marut pasca kontroversi keputusan 90 di MK, saya belum melihat ada sikap yang netral. Saya melihat ada kecenderungan sikap memihak dari Presiden Jokowi kepada paslon tertentu. Dan jika kita lihat timbulnya gejolak-gejolak yang ada di lapangan yang selama ini beredar di media sosial bahwa ada pasangan paslon tertentu yang diintervensi, yang kemudian diintimidasi orang-orang yang ingin berkreativitas untuk mendukung paslonnya mereka. Kemudian ada orkestrasi terkait dengan penyebaran baliho-baliho dari partai tertentu yang merupakan bagian dari keluarganya
Presiden Jokowi sendiri, ya kan? Ini kan memperlihatkan bahwa pelanggengan kekuasaan dengan menggunakan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa saat ini kental terasa. Jadi apapun yang saat ini lagi berlaku di perpolitikan kita di seluruh Indonesia, ya kan? Ini memperlihatkan bahwa Jokowi ini memang cawe-cawe terhadap suksesi kepemimpinan Republik Indonesia ini untuk tahun 2024-2029. Kalau dari saya terutama kami dari NCW, kami itu mau supaya Jokowi ini jangan terlibat. Udahlah Pak Jokowi ini 2 periode sudah cukup bagi Anda, Pak Jokowi, untuk memimpin negara ini, untuk memimpin kami, rakyat Indonesia, untuk menjalankan program-program yang Bapak sampaikan, walaupun tidak semua program itu bisa Bapak wujudkan dengan baik, dan mengatakan bahwa akan mengurangi jumlah hutang, tidak akan sebesar jumlah hutang yang dibebankan oleh Presiden SBY, tapi tidak terwujud, kami masih bisa menerima itu. Kalau dikatakan lagi kami itu siapa? Kami sebagian dari masyarakat Indonesia tidak bisa menerima apapun yang sudah dijanjikan tapi tidak dilaksanakan. Tapi kehadiran Pak Jokowi untuk Pesta Demokrasi 2024 besok, keterlibatan secara langsung karena ada anaknya di situ, ini sangat tidak diharapkan oleh masyarakat Indonesia. Bahkan seharusnya Pesta Demokrasi ini Presiden tuh harusnya hanya menjadi penonton. Karena masanya sudah berakhir. Periodenya sudah berakhir. Jadi nggak boleh lagi Presiden itu ikut campur dalam proses perpolitikan. Karena Presiden ini dipilih, ya kan, oleh rakyat Indonesia melalui partai politik. Nah, kalau seandainya saya lebih cenderung nggak ada itu presidensial threshold itu dihapuskan itu. Karena determinasi yang 20% itu membuat partai-partai politik ini tersandra. Tapi coba nggak ada yang presidensial threshold yang 20% itu. Nggak akan peduli. Ya, mau disandra pun adalah kasus tertentu, ya sandra aja sendiri. Calon-calon presiden akan muncul-muncul dari berbagai masyarakat juga bisa munculkan. Dan partai politik yang elektoral tingkat elektoralnya rendah pun bisa mengajukan calon dari mereka. Tapi kan ini kan tidak. Jadi tersandra semuanya, tersandra oleh kasus, tersandra oleh kebijakan, tersandra oleh ada kekerabatan, ya kan? Ya, kuasa relasi itu tadi. Kuasa relasi ini sangat berperan, dan beberapa pemimpin partai ini terlihat dalam tanda kutip sangat jelas, ya kan, tersandra oleh permasalahan yang mereka hadapi sehingga bisa dikontrol oleh penguasa oligarki ini. Gitu. Penguasa oligarki ini. Dikontrol mereka sampai buat bernafas pun katanya mereka harus minta izin dulu. Bayangkan itu, enggak ini istilah ininya. Ya kan? Izin dulu soal seperti itu, Bang, ya. Kondisinya sekarang, Bung Yeriko, untuk menutup ini ya. Kalau kami dari NCW, sebaiknya pemilu 2024 ini tanpa Jokowi. Jadi Jokowi ini hanya penonton aja. Pemilu 2024 ini tanpa Jokowi. Jokowi tidak boleh terlibat apa-apa dalam pemilu 2024, hanya boleh sebagai kepala negara, pemerintahan hanya melihat, mengawasi, memonitor, tidak boleh ikut campur tangan. Jadi biarlah KPU yang bekerja di sini, Bawaslu yang bekerja di sini, DKPP yang bekerja di sini, terakhir MK yang bekerja di sini. Presiden Jokowi sebagai penonton saja. Dan kami hanya mengingatkan dengan santun, dengan cara yang sangat, karena rasa hormat kami terhadap Presiden ini saat ini. Keterlibatan Presiden Jokowi dengan melakukan orkestrasi kepada lembaga-lembaga, kepada institusi yang saat ini sudah mulai terungkap ini. Sudah mulai ada saksi-saksi yang mengatakan bahwa ada upaya-upaya untuk menggalang supaya paslon tertentu menang, supaya partai tertentu masuk ke parlemen di Senayan. Ini jika
orkestrasi ini tidak segera dihentikan, dan informasi ini masif diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia, ini akan menjatuhkan kredibilitas Presiden Jokowi sebagai pemimpin yang dianggap selama ini membela rakyat kecil, membela masyarakat Indonesia, membela baik itu yang berada di partai pemenang pemilu, berarti baik itu partai oposisi. Ini lenyap semuanya kalau seandainya itu dilakukan oleh Presiden Jokowi. Jadi pemilu 2024 sebaiknya Jokowi hanya sebagai penonton saja. Hanya sebagai presiden, kepala pemerintahan, dan tidak ikut cawe-cawe. Ingat Pak Jokowi, cawe-cawe yang dilakukan oleh Richard Nixon berakhir pemakzulan. Sehingga dengan malu hati, Richard Nixon akhirnya mengundurkan diri, bukan dipecat. Dan apapun yang dilakukan dengan cawe-cawe saat ini, saya khawatirkan ini bisa terjadi hal yang sama dengan Pak Jokowi jika tidak segera dihentikan apapun judulnya yang dilakukan saat ini oleh Presiden Jokowi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan para pembantu Bapak di bawah. Karena ini bisa merusak demokrasi, bisa merusak tatanan dan norma-norma demokrasi yang sudah disusun rapi pasca reformasi. Luar biasa nih Bang Hanif. Ini itu pesannya Bang yang terakhir. Pesan saya itu. Udahlah. Pesta demokrasi 2024 tanpa Jokowi. Tanpa Jokowi. Oke. Mungkin seperti itu ya, Bang Hanif ya, yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Dan kepada kawan-kawan, nah mungkin ada pertanyaan, itu akan kita jawab di episode berikutnya. Karena ini kita sudah 2 jam lebih ya, Bang Hanif ya, 2 jam 5 menit kita live di sini. Ini besok kita mungkin atau live di episode yang terhangat lagi seperti apa sistem perpolitikan kita pasca ditetapkannya calon presiden dan calon wakil presiden oleh KPU per hari ini tanggal 14 November 2024. Harapan dari National Corruption Watch bahwa pemilu 2024 itu akan lebih baik tanpa Pak Jokowi, tanpa Presiden Republik Indonesia. Karena keterlibatan Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi ini akan memberikan efek yang tidak baik bagi iklim demokrasi yang ada di Indonesia. Untuk itu seluruh masyarakat Indonesia bijaklah dalam mengelola informasi. Sharing sebelum share. Ya. Ketahui dari mana sumber informasi yang masyarakat dapatkan. Berbagilah informasi, jaga keamanan kawan-kawan yang masih tetap setia dalam garis perjuangan untuk menyuarakan kebenaran. Terima kasih dari kita National Corruption Watch. Tetap ikuti channel YouTube kita di National Corruption Watch, ada di TikTok, Twitter, Instagram, Facebook. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Salam demokrasi, salam pemberantasan korupsi. Sikat KKN.